Didik anak ya, mulai dari hal-hal yang konkret ya, sampai ke hal-hal yang abstrak ya. Misalnya membina dasar-dasar akidah ya. Ini caranya dengan mendidik anak-anak kita dari hal-hal yang konkret sampai hal-hal yang abstrak. Misalnya memahamkan mereka tentang keberadaan Allah itu dengan cara mengamati apa yang ada di sekitar mereka. Ya. Anak-anak kan pasti akan bertanya ya, kenapa harus menyembah Allah? Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Allah nggak dilihat, kenapa harus disembah? Maka ajak mereka untuk menyadari keberadaan pencipta, keberadaan Allah itu dengan mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Pastikan apa yang dilihat anak-anak kita, yang didengarkan anak-anak kita, gitu kan, yang diperhatikan oleh anak-anak kita, termasuk yang dipelajari anak-anak kita adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ya, pastikan kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, orang tua bisa ya meluruskan hal-hal yang bertentangan tersebut. Ya, karena kalau kita lihat di luar ya, di tengah-tengah masyarakat banyak sekali praktek-praktek yang kemudian bisa praktek-praktek atau kebiasaan ya, atau hal-hal yang itu bisa merusak akidah anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Vertizon, bertemu kembali dalam rangkaian kajian pendidikan Islam, khususnya pendidikan anak. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan akidah untuk anak-anak kita. Iya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin bahwa orang tua harus punya kurikulum, orang tua harus punya program, orang tua harus punya metode bagaimana untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang salih-salihah, memiliki kepribadian Islam yang kuat, kepribadian Islam yang tangguh, kepribadian Islam yang gak mudah goyah. Ya, apalagi dalam sistem sekarang, sistem sekuler, sistem liberal, di mana budaya dari barat ya sangat deras masuk ya ke negeri-negeri kaum muslimin, sehingga kalau anak-anak kita kita kasih bekal akidah yang kuat, kita kasih bekal tuntunan keimanan yang kuat, maka akan mudah sekali anak-anak kita untuk terombang-ambing, nggak jelas kepribadiannya, nggak jelas karakternya ya, akhirnya mudah untuk mencontoh karakter-karakter yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Oleh karena itu, di materi ini insya Allah kita akan bersama-sama untuk membahas bagaimana pendidikan akidah untuk anak-anak kita. Ya, akidah ya di dalam Islam merupakan fondasi. Ya, dia merupakan fondasi di dalam kehidupan manusia. Ibaratkan rumah ya, saya biasa sering mengibaratkan akidah itu seperti pondasi dalam sebuah bangunan atau dalam sebuah rumah. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Ya, begitu pula kalau pondasinya rusak atau keropos atau lemah gitu ya, maka bangunannya juga mudah goyah. Begitu pula posisi akidah pada setiap muslim. Kalau akidahnya kuat, maka dia akan menjadi sosok muslim yang berkepribadian Islam kuat pula. Tapi kalau akidahnya lemah ya, maka kepribadian Islamnya ya itu akan mudah goyah, akan mudah terombang-ambing, nggak jelas gitu, mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, maka ketika kita berbicara pendidikan untuk anak-anak kita, maka pastikan ya
basis atau asas pendidikan yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang berbasis akidah Islam, yang berlandaskan kepada akidah Islam, sehingga kita akan merujuk bagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ya, memberikan rumusan tentang pendidikan anak. Ya, baik itu terkait dengan pendidikan Tsaqafah Islam, ya, Tsaqafah Islam itu adalah sekumpulan ilmu yang akan mewujudkan pemahaman ya pada diri seorang muslim, ya, baik itu terkait dengan masalah akidah, masalah fikih, ya, kemudian termasuk di dalamnya nanti tentang sejarah Islam, ya, itu nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita. Itu semuanya harus berlandaskan kepada akidah. Termasuk juga ilmu-ilmu sains dan teknologi, ya. Fungsi ilmu sains dan teknologi ini adalah untuk mempermudah kehidupan umat manusia. Maka anak-anak kita tidak cukup kita didik dengan tsaqafah Islam, tapi mereka juga harus menjadi orang-orang yang pakar di bidang sains dan teknologi. Ya, jadi dalam Islam tidak ada istilahnya sekularisme dalam pendidikan, memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, pendidikan sains dan teknologi. Islam ingin membentuk peserta didik, ya, anak-anak didik yang menguasai tsaqafah Islam dan juga menguasai sains dan teknologi. Ya, sebagaimana dalam peradaban kekhilafan Islam, ya, kita akan mendapati bagaimana sosok-sosok muslim yang dia pakar di bidang tsaqafah Islam, mereka juga pakar di bidang sains dan teknologi, ya, misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, kemudian tokoh-tokoh muslim yang lainnya, ya, yang mereka berhasil untuk mengeluarkan, ya, ilmu-ilmu sains dan teknologi sehingga membuat peradaban Islam ini menjadi gemilang, dan mereka juga adalah orang-orang yang faham atau juga menguasai tsaqafah Islam, ya. Maka akidah Islam ini juga menjadi landasan dalam perkembangan sains dan teknologi. Nah, sehingga terwujudlah kepribadian Islam yang kuat pada anak-anak kita. Nah, setelah kita paham, setelah kita tahu bagaimana, ya, tadi gambaran sederhana terkait dengan kurikulum atau materi-materi pendidikan yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya sekarang kita akan bahas tentang masalah akidah. Maka yang kedua, sebelum kita bahas tentang pendidikan akidah, yang harus kita pahami adalah tentang tahapan-tahapan pendidikan anak. Ya, tahapan-tahapan pendidikan anak, ya, ini kalau para ulama itu biasanya membagi menjadi 3 fase. Ya, ada fase usia dini, ya. Saya ambil pendapat ini, ya, 0 sampai 6 tahun, ya. Kemudian ada fase prabalik atau fase tamyiz atau fase mumayyiz, ya. Itu sampai dia menuju balik itu 7 sampai 14 tahun, ya, atau misalnya 7 sampai dia menjelang balik, ya, karena usia itu sekarang tidak bisa jadi patokan, ya, terhadap batasan balik seseorang, ya. Kadang ada anak-anak yang usia 12 tahun udah balik, ada yang usianya 10 tahun untuk yang perempuan, ada yang sudah balik. Makanya kalau di materi sebelumnya ibuku guru teladanku itu ada poin yang di situ mengajak para ibu untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya, ya. Anak-anak kita yang perempuan kan nggak ujuk-ujuk mereka menstruasi, ya, tetapi ada tanda-tanda yang itu menunjukkan bahwa sebentar lagi mereka akan mengalami masa menstruasi. Maka ini yang kemudian harus diperhatikan oleh para ibu. Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, ya, wah, kayaknya nih, ya, sekian 2 tahun lagi anak saya akan balik, ya. Maka di masa-masa itu orang tua sudah harus selesai dalam penanaman konsep-konsep ibadah mahdhah yang harus dia jalankan, ibadah-ibadah yang harus dia laksanakan, hukum-hukum syariat yang harus dia jalankan, ya, sehingga nanti ketika dia balik dia sudah siap menjalankan hukum syariat. Karena balik itu adalah masa di mana seorang muslim itu dia sudah terikat pada taklif syariat, ya. Maka di masa balik ini anak-anak sudah tidak sulit disuruh sholat, tidak sulit disuruh menutup aurat, tidak sulit untuk diminta menjalankan hukum-hukum syariat,
ya, maka harus diperhatikan. Begitu pula juga anak laki-laki, ya kan nggak tiba-tiba mereka mohon maaf mimpi basah, tapi ada tanda-tandanya, ya. Ada beberapa tanda-tanda, misalnya suaranya mulai berubah gitu kan, kemudian jakunnya atau ada kumisnya tipis gitu yang tumbuh. Nah, tanda-tanda itu pasti ada. Nah, ini yang kemudian para ibu nggak boleh kemudian dia abai terhadap tumbuh kembangnya ini, ya. Nah, jadi harus diperhatikan karena ini nanti terkait dengan kurikulum, materi-materi yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian di masa balik, ya, balik itu berarti ya kalau rentang usia, ya kalau misalnya anak-anak itu sampai usia 15 tahun dia belum balik, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang balik, ya. Jadi 15 tahun ke atas, ya, kalau dia belum balik tetap dihukumi sebagai orang yang sudah balik, maka harus diperhatikan. Nah, kemudian bagaimana pendidikan akidah untuk anak-anak kita, ya. Jadi nanti ada 3 poin besar dalam pendidikan akidah, ya, atau pendidikan keimanan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama itu tentang dasar-dasar keimanan, ya, rukun iman, kemudian rukun Islam dan juga prinsip-prinsip syariat. Kenapa pendidikan keimanan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Ya, untuk mengikat anak-anak kita dengan dasar-dasar keimanan sejak dini, ya. Kemudian untuk membiasakan mereka, ya, dalam menjalankan rukun Islam, ya, sejak mereka sudah bisa memahami, dan kemudian mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip syariat ketika mereka mulai memasuki usia tamyiz, ya. Tadi ya di fase tadi itu berarti fase yang kedua. Itu penanaman konsep-konsep syariat itu sudah kita tanamkan di usia tamyiz sehingga nanti usia balik mereka siap untuk menjalankannya. Nah, pendidikan akidah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang pertama mengajarkan kalimat tauhid. Ini harus diperhatikan bagi para orang tua yang baru memiliki anak, ya. Maka pertama kali yang harus diajarkan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan la ilaha illallah dan ajarilah ia agar di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, ini berarti kan tuntunan pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah akidah, ya. Jadi ini penanaman yang sepanjang hayat dalam pendidikan anak-anak kita. Tidak cukup hanya sekali kita tanamkan, tapi dalam proses, ya, yang itu berkelanjutan dalam tumbuh kembangnya tadi. Dalam tahapan-tahapan perkembangannya tadi, mulai dari usia dini, usia mumayyiz sampai balik, ya. Jangan sampai kemudian menanamkan kalimat tauhid itu pada masa usia dini saja, sementara di usia mumayyiz terlupakan untuk dikuatkan, dikokohkan, ya. Sampai usia balik itu juga lupa orang tua untuk memberikan ilmunya gitu, ya. Nah, ini yang sangat penting, ya. Kenapa kemudian orang tua banyak mengeluh? Dulu anak saya waktu usia dini sangat penurut, ya, rajin sholat, ya, taat sama Allah. Tapi ketika mereka sudah besar, gitu ya, ketika mereka sudah balik, ya, diminta untuk sholat saja susah. Nah, ini berarti ada pendidikan tauhid yang belum ditanamkan dan difahamkan dengan baik kepada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, membina dengan dasar-dasar akidah dan takwa. Ya, maksudnya bagaimana? Yaitu mendidik anak, ya, mulai dari hal-hal yang konkret, ya, sampai ke hal-hal yang abstrak, ya. Misalnya membina dasar-dasar akidah. Ya, ini caranya dengan mendidik anak-anak kita dari hal-hal yang konkret sampai hal-hal yang abstrak. Misalnya memahamkan mereka tentang keberadaan Allah itu dengan cara mengamati apa yang ada di sekitar mereka.
ya. Anak-anak kan pasti akan bertanya, ya, kenapa harus menyembah Allah? Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Allah nggak dilihat, kenapa harus disembah? Maka ajak mereka untuk menyadari keberadaan pencipta, keberadaan Allah itu dengan mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Ya, mengamati sempurnanya proses penciptaan tubuhnya, panca inderanya, ya. Kemudian memahami bagaimana kebesaran Allah, ya, atas ciptaan-ciptaannya, mulai dari tanaman, ya, hewan-hewan yang ada di sekelilingnya, ya. Maka ketika kita menjelaskan, kaitkan bahwa ini semua, ya, atas kebesaran Allah. Ya, siapa Allah? Ya, tunjukkan, ya, dalilnya bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta, pencipta manusia, ya, pencipta dunia dan seisinya. Nah, kemudian membina mereka dengan ketakwaan, ya. Konsekuensi akidah itu adalah takwa, dan takwa itu adalah taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kayak contoh misalnya untuk anak-anak usia dini, ya, kita akan didik mereka, ya, dengan kata-kata yang baik, bahwa kalau misalnya adik sholat, ya, Allah akan sayang. Allah sayang sama orang-orang yang taat, orang-orang yang sholat, ya. Allah sayang, ya, sama orang-orang yang anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah sayang dengan anak-anak yang sopan. Allah sayang, ya, dengan anak-anak yang berkata-kata yang baik. Nanti sampaikan hadisnya, ya. Berkata-katalah yang baik atau kita diam, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu berkata-kata yang buruk, maka ingatkan, ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, ya. Nah, kan ada hadisnya, ya, hadisnya yang berbunyi, berkata-katalah yang baik atau kamu diam, ya. Nah, jadi sampaikan, nak, Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik, ya. Jangan berkata-kata yang buruk. Kata-kata seperti itu tidak boleh untuk diucapkan. Itu kata-kata yang tidak sopan. Nah, itu proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga itu membina jiwa ubudiyah. Ya, jiwa ubudiyah, bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang senang beribadah, anak-anak yang senang membaca Al-Qur'an, ya. Anak-anak yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sebagai pedoman bagi mereka. Anak-anak yang menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan, ya, bagi mereka. Anak-anak yang senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa mencintai Allah, ya. Itu adalah jiwa-jiwa ubudiyah yang harus kita tanamkan kepada mereka, ya. Menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita, nak, ya. Walaupun, ya, mungkin rumah kita tidak sebagus, ya, misalnya dia mengeluh nih, gitu kan, kok rumahnya nggak sebagus rumah temannya, gitu, ya. Ya, kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita, nah, alhamdulillah, gitu, ya, Allah kasih kita rumah yang cukup untuk kita tinggali, ya. Allah kasih rizki kita berupa rumah ini, maka kita jadikan rumah ini sebagai rumah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus bersyukur, walaupun dalam pandangan manusia rizki itu sedikit, tapi sebenarnya kalau kita bisa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat untuk kita. Nah, itu senantiasa ditanamkan komunikasi itu kepada anak-anak kita. Jadi prinsip pendidikan berbasis akidah Islam itu bagaimana setiap kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita, kita selalu menyertakan Allah, menyertakan akidah, menyertakan nilai-nilai Islam dalam setiap komunikasi, ya, proses penanaman ilmu kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang keempat, pendidikan akidah itu dengan membina rasa kepada anak-anak kita, di mana mereka merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan nanti kaitannya dengan memperkenalkan sifat-sifat Allah. Pendidikan akidah itu kan tidak lepas dari pendidikan terkait dengan meyakini atau mengimani sifat-sifat Allah.
Nah, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Maka tidak ada satupun yang bisa disembunyikan oleh manusia kecuali Allah itu maha tahu. Ya, maka kita tidak bisa menyembunyikan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah suatu saat akan menampakkan apa yang kita sembunyikan, baik di dunia ataukah nanti di akhirat, ya. Jadi kalau misalnya contoh nih, anak kita berbohong, ya, kemudian ternyata kebohongannya ini ketahuan. Nah, ini kan tidak kemudian kita omel-omelin, kamu kalau bohong berdosa dan sebagainya gitu ya. Maka kedepankan dulu bahasa komunikasi yang baik ya, dengan mengatakan bahwa nak ya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah itu sangat sayang sama kita, Allah sangat sayang sama bunda, Allah sangat sayang kepada kalian ya, sehingga Allah tampakkan kebohongan ini ya di hadapan ayah bunda ya, di hadapan bunda ya, supaya bunda bisa menasehati. Nah, baru kita sampaikan, nak, berbohong itu dilarang di dalam Islam. Ya, maka jangan suka berbohong. Bagaimanapun kamu menutupi, maka Allah pasti akan tunjukkan. Ya, jadi dibangun rasa keimanannya, dibangun rasa merasa diawasi, takut kepada Allah atas landasan iman. Kemudian mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak-anak kita sejak dini. Standarnya harus jelas. Standarnya adalah Islam, bukan kemanfaatan. Jadi berbicara mendidik halal haram ini bagian dari pendidikan keimanan, bagian dari pendidikan akidah, ya, bahwa Allah menetapkan di muka bumi ini segala sesuatu itu ada hukumnya. Ya, kalau tidak halal dia haram. Maka segala yang halal saja yang kamu ambil, yang haram harus kamu tinggalkan. Apa saja yang halal, apa saja yang haram. Ya, misalnya dia pulang ke rumah membawa makanan, maka pastikan bahwa makanan itu adalah makanan yang halal. Ya, kita tanyakan, ini dari mana nak, ini dari siapa nak, itu. Kalau misalnya dia membeli ya, ini uangnya dari mana dan seterusnya. Jadi pastikan ya dia mengerti bahwa yang boleh masuk ya di mulutnya, makanan yang dia makan ataukah minuman yang dia minum itu adalah sesuatu yang halal. Maka perlu diberikan ilmu kepada anak-anak kita. Apa akibat dari makanan yang haram? Apa akibat dari makanan-makanan yang halal ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah membiasakan dan memerintahkan anak-anak untuk beribadah ya. Rasulullah SAW bersabda ya, ajarkanlah anakmu sholat ketika dia mencapai usia 7 tahun ya. Dan pukullah dia ketika dia mengabaikannya di usia 10 tahun ya. Jadi diperintahkannya itu usia 7 tahun ya, tapi kemudian ketika dia melanggar ya di usia 10 tahun maka tuntunannya kemudian dipukul. Nanti ada adab-adabnya gitu ya. Memukul ini nggak mesti kemudian harus dengan cara-cara yang keras. Memukul ini maksudnya dengan mengingatkan, memberikan sanksi hukuman terhadap kewajiban yang harus dia laksanakan. Ya, kenapa sih di usia 10 tahun? Karena usia 10 tahun ini masa di mana anak-anak ya sudah mulai diperketat dalam pelaksanaan hukum-hukum syariat, termasuk dalam masalah ibadah. Ya, sehingga nanti ketika dia sudah balik, dia udah siap menjadi seorang muslim yang terkena taklif hukum syariat, siap untuk menjalankan taklif hukum syariat. Ya. Nah, jadi usia 10 tahun itu udah harus diketatkan. Tapi kemudian harus diperhatikan, jangan kita memberikan hukuman sebelum anak-anak kita itu sudah kita kasih informasi bahwa sesuatu itu boleh ataukah tidak boleh. Ya. Nah, kita mau misalnya ini mau mendidik anak ya. Pukulannya nggak boleh pukulan yang menyakitkan ya. Nah, nanti juga ada bagian-bagian yang mana yang nggak boleh dipukul ya. Nah, mendidik anak-anak ya, misalnya dia melanggar
kewajiban, ya, tidak melaksanakan kewajiban. Contoh misalnya meninggalkan sholat. Kemudian kita ingin memberikan hukuman, maka perhatikan. Sudahkah kita menanamkan tentang kewajiban sholat, tentang ilmu, ya, ilmu tentang kewajiban sholat kepada anak-anak kita? Kalau belum kita tanamkan, maka hukuman ini nggak bisa kita berlakukan. Ya, hukuman kita tegakkan kalau dia sudah kita berikan informasi, maklumat, pengetahuan, pemahaman bahwa sholat itu wajib, ya, bahwa keluar rumah tanpa menutup aurat itu haram, ya, baru bisa kita tegakkan hukuman. Tapi kalau belum kita berikan informasi atau maklumat kepada anak-anak kita, belum kita berikan thaqafah Islamnya, maka tidak bisa kita berikan hukuman di sana, ya. Nah, jadi para ibu jangan asal menghukum anak-anaknya, apalagi anak-anak usia dini, ya. Tolong jangan dihukum anak usia dininya karena akalnya belum sempurna. Ya, karena akalnya belum sempurna, sangat mungkin sekali dia masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan misalnya. Ya, maka di usia dini itu adalah proses penanaman, pembiasaan secara terus-menerus, ya, terhadap hal-hal yang baik. Nah, kemudian membiasakan, ya, selain membiasakan anak-anak untuk memerintahkan mereka beribadah, juga mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah dan juga mencintai Al-Quran. Nah, jadi ini harus diperhatikan, ya. Perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, ya, ini untuk masalah sholat tadi, ya. Dan juga jika sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka, ya, jika tidak mau melaksanakan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka, ya. Saya tambahkan dulu untuk poin yang ke-6 ini. Masalah sholat ini bisa kita tarik juga di masalah-masalah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Misalnya dalam masalah puasa, ya, atau dalam masalah pergaulan, ya. Ternyata misalnya di usia 10 tahun, ya, dia belum mau berpuasa, nggak mau berpuasa, maka ini sudah bisa diperingatkan dengan hukuman. Tentu saja hukuman dengan hukuman yang mendidik, ya, tidak dengan kekerasan. Atau, ya, tadi pastikan, ya, ilmu terkait dengan puasa, penanaman bahwa puasa itu kewajiban seorang muslim itu dipastikan sudah diberikan, ya, orang tua kepada anak-anak. Nah, kemudian mendidik anak kita untuk mencintai Rasulullah dan juga Al-Quran, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa teladan yang harus menjadi uswah yang baik, yang menjadi contoh terbaik dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, itu adalah dengan meneladani Rasulullah. Ya, maka di sebuah keluarga harus menjadi agenda wajib untuk membacakan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana anak kita bisa mencintai Rasulnya kalau seandainya kita tidak pernah memperkenalkan sosoknya kepada anak-anak kita? Bagaimana cara memperkenalkan? Dengan membacakannya sirah. Insya Allah, ya, sudah banyak sekali buku-buku sirah buat anak-anak. Jangan biarkan dia membaca sendiri, tapi dampingi, ya. Kenapa? Karena dengan pendampingan itu kita bisa tanamkan baik itu akidah, sifat, akhlak, termasuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendidik anak-anak kita untuk terbiasa bersama dengan Al-Quran. Maka di usia dini, ya, harus diperhatikan, ya. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, pastikan juga kita mendidik akidahnya, ya, karena mencintai Al-Quran itu pondasinya adalah akidah. Kalau akidahnya itu sudah benar,
ya, penanamannya sudah benar, maka mencintai Al-Quran pun juga mudah untuk dilakukan anak-anak kita. Mencintai Al-Quran itu dengan membiasakan mereka untuk membaca Al-Quran. Maka para ibu harus menjadi sosok pertama kali yang memperkenalkan, ya, huruf-huruf hijaiyah ya di usia dini bagi anak-anaknya, ya. Kemudian orang yang pertama kali mengajarkan Iqra, ya, kalaupun harus memanggil guru, tapi pastikan orang tua bisa memantau bagaimana proses, ya, pembelajaran Iqra, ya, atau membaca Al-Quran, ya, itu berproses dengan baik dan dijalani dengan baik oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya selain dengan membaca, yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Ya, nah berikutnya nanti di jenjang usianya, di usia mumayyiz, tidak hanya sekedar membaca dan menghafalkan Al-Quran, tapi juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, sehingga nanti ketika usia balik, Al-Quran itu bisa jadi pedoman bagi anak-anak kita dalam kehidupannya. Ya, jadi sampaikan kepada anak-anak kita, nah, bahwa Al-Quran ini tidak sekedar untuk kita baca dan kita hafalkan. Tapi di dalam Al-Quran ini, ya, mengandung banyak sekali tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi kaitannya dengan halal haram itu standarnya nanti rujukannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi pastikan, ya, jadi kalau kita ngobrol kepada anak-anak, ya, sampaikan, ya, kepada mereka bahwa standar baik buruk, standar boleh tidak boleh, standar halal haram itu kembali kepada Islam, bukan kepada akal manusia, bukan kepada hawa nafsu manusia. Maka cari hukumnya, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ini sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, maka insya Allah anak-anak kita tidak akan mencari hukum-hukum yang lain, ya, selain mereka hanya berpegang teguh dengan hukum Islam saja. Ya, jadi slide berikutnya, ya, ini terkait dengan pengingat, ya, bagi kita bahwa iman kepada Allah merupakan dasar perbaikan. Ya, jadi kalau para ibu hari ini sedang mendidik anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, ya, menjadi hafizah, jangan lupa untuk didik, ya, keimanan mereka. Jangan lupa untuk meletakkan pondasi akidah yang kuat bagi mereka, ya. Jangan sampai kemudian hafalan itu hanya sekedar dihafal tanpa kemudian memunculkan atau mewujudkan rasa takwa pada diri individu anak-anak kita. Nah, maka iman kepada Allah merupakan dasar perbaikan dan juga pendidikan bagi anak. Pendidikan iman merupakan pangkal memasuki gerbang iman dan meniti jembatan Islam. Maka jangan sampai diabaikan, ya. Pastikan apa yang dilihat anak-anak kita, yang didengarkan anak-anak kita, gitu kan, yang diperhatikan oleh anak-anak kita, termasuk yang dipelajari anak-anak kita adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Ya, pastikan kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, orang tua bisa, ya, meluruskan hal-hal yang bertentangan tersebut. Ya, karena kalau kita lihat di luar, ya, di tengah-tengah masyarakat banyak sekali praktek-praktek yang kemudian bisa praktek-praktek atau kebiasaan, ya, atau hal-hal yang itu bisa merusak akidah anak-anak kita. Baik itu di televisi juga, gitu ya, tontonan-tontonan, ya, yang itu bisa merusak akidah anak kita, maka harus kita singkirkan, ya. Kalau anak-anak kita terpapar, maka harus segera dibersihkan. Jangan sampai kemudian akidah mereka rusak, ya, karena tontonan ataukah bacaan atau bahkan misalnya pendidikan, ya, yang ditanamkan dari pihak-pihak di luar keluarga, ya. Terakhir saya akan sampaikan hadis, ya, hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda,
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, hadis ini sangat menarik. Ini Rasulullah sampaikan kepada salah seorang sahabat ya. Ketika dia bersama dengan Rasulullah ya di masa mudanya, kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, yaitu untuk senantiasa menjaga Allah. Ya, maka ini pula yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, nak, ya jagalah Allah. Kalau misalnya Allah kita jaga, maka kita akan mendapati Allah senantiasa berada dalam kehidupan kita. Ya, maka kalau kamu senang, ingatlah Allah. Ya, maka ketika kita susah, Allah juga akan mengingat kita. Nah, ya. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ini kita kalau bahasan rukun iman kan, ini iman kepada takdir ya. Nah, jadi rukun iman kepada takdir, iman kepada surga dan neraka, itu juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kita bacakan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Walaupun surga dan neraka itu tidak bisa kita lihat, tapi surga dan neraka itu ada. Bagaimana membuktikannya? Ya, pembuktiannya melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah yang di situ merupakan sesuatu yang pasti benar. Allah tidak akan mungkin berdusta kepada hamba-hambanya. Nah, itu harus ditanamkan bahwa nanti satu saat ya di dalam kehidupan kita akan melewati fase di mana kehidupan ini berakhir, tetapi berakhirnya kita akan kembali kepada Allah dengan pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban terhadap semua amal-amal kita, dan kita akan ditempatkan di tempat yang abadi. Satu di antara dua tempat, apakah neraka ataukah surga. Nah, ini kita tanamkan melalui proses pendidikan secara berkelanjutan, berkesinambungan, mulai dari usia dini sampai nanti mereka balik. Maka pendidikan akidah tidak cukup hanya ditanamkan ketika mereka usia dini, tapi di usia mumayyiz itu sudah dengan ilmu, dan kemudian nanti di usia balik sudah dengan pengokohan ya, termasuk dengan ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi untuk memperdalam, memperkokoh keimanan mereka. Maka pastikan ya pendidikan akidah ini menjadi kurikulum utama dalam keluarga ya. Insya Allah ya, kalau akidah anak-anak kita kuat, maka dia akan menjadi sosok kepribadian yang kuat pula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian untuk materi hari ini terkait dengan pendidikan akidah. Insya Allah akan kita lanjutkan melalui kurikulum yang berikutnya ya, pendidikan tentang akhlak, adab, dan juga terkait dengan hukum-hukum syariat yang lain yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, wabil hidayah wa taufik, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.